Apa strategi sekarang Bang Ina? Kalau kemarin itu keliling-keliling nggak puguh. Kalau sekarang harus lebih sistematis. 277 TPS, kalau setiap TPS ngisi 30 saja, maka angka yang keluar 8.700. Jadi kita anggota DPR suara terbanyak. Tuh, pemain. Karena yang dibutuhkan cuma 8.000. Jadi lamun setiap TPS 2.700 ngisi 30 baik. Wah ini kebun jeruk, lake anak Bang Roji, anak Nain. Saya minta TPS di tempat kamu 30. Caranya seperti apa? Kumpulkan 5 kepala keluarga. Saya akan bertemu dengan dia. Kita eksekusi ya mas kelurahan ya. Udah 10 rumah aja, kuasain 10 rumah aja. Abah Johan di Kaliawi Persada ya Abah Johan ya? Pojok. Kumpul pojok. Nah kalau kumpul pojok saya nggak mau 30, harus 100. Karena di sana ada Bang Burhan, ada Bang Janam, ada Abah Johan, ada mertuanya Mamat, ya kan? Saya harus 100. Kalau yang kira-kira nggak kuat, cukup 30. Insya Allah kalau 30 setiap TPS, pengajian aja patokannya 30. Karena wingi kita oleh 160 di TPS pengajian. Itu harus 200, harus ditahan 200 itu. Toro Mang Ina. Ya. TS kita masih di preman, siji kiai, orang apa? Lamun preman kami pada di lamun kiai kami bukan nak kasih nongkrong-nongkrongan nih kan. Jadi setelah saya keliling di angka 277 TPS, maka nanti akan kita kumpulkan kembali. Saudara-saudara saya yang saya hormati, di forum yang resmi ini nanti sebagai kepala administrasinya itu Muhyiddin, di bawah komando Syekh Ismail, kakak ipar saya yang tertua. Nah semoga strategi-strategi seperti ini, kan Kak Ion adanya di Panjang, tapi kan ada yang di Kelapa Tiga kan, saudaranya kan. Kak Hendra sekarang di Wai Halim, tapi kan ada yang di Pasir Gintung kan, saudaranya kan. Itu yang saya maksud, karena tahun kemarin saya lupa, saya tidak mengumpulkan, dan saya tidak mengira dapat nomor partai nomor 6 mau dapat ranking 3 itu saya nggak ngira. Insya Allah tahun ini Amail ya, partainya sudah oke. Ketua DPR, ketua Golkar harus oke. Ciri-ciri oke-nya seperti apa? Saya dapat nomor urut 2. Di Golkar itu nomor 1, nomor 2 itu primadona. Payah, jedogannya kuat. Lamun orang pinter, calak, cerdas, nomor BPJS. Lamun nomor BPJS ya nomornya nomor peci 678. Nomor peci. Tapi lamun masih nomor 1, nomor 2, insya Allah partai artinya bersedia dan kuat. Kemudian yang kedua, Mang Jaya maju Mang. Ya. Yang kedua, kenapa saya bagi-bagikan stiker? Stiker saya, Kayon, Kawar, semua yang hadir di sini, mohon ditempel di rumah kita, jangan di tiang listrik. Larangan oleh KPU itu, oleh Panwaslu, nggak boleh di sekolahan pengajian. Stikernya nggak boleh di sekolahan, karena anak sekolah nggak milih. Itu dunia pendidikan. Kemudian nggak boleh ditempel di musola, masjid atau tempat peribadatan lainnya. Aja ditempel di musola, saking semangatnya di hadis, tempel di musola. Ribut untuk mengaji ahyan, kalau menginal. Klaim kita ke musola iya, tapi salah Panwaslu raule. Karena ini tempat ibadah harus suci, harus steril. Ketiga, nggak boleh ditempel di tiang listrik, karena tiang listrik orang bisa diajak ngobrol, orang bisa milih. Apa maning ditempel di kuburan-kuburan kayak ngomong kan. Terus saya menjawab pertanyaan Nuryadi, saya menjawab pertanyaan Mang Burhan dan Obi. Kenapa saya nggak pakai banner? Yang pakai banner itu pemain-pemain baru, kecuali DPR RI dan DPD. Karena DPD mah anak fotonya lengkap. Haji Mail nyalon ke anak fotonya konnya. Anak fotonya coblos fotonya nomor 12. Kertasnya warna abang. Ya gimana ya? Kertasnya kan udah papat, warna hijau, warna kuning, warna biru, warna merah. Yang merah itu punya Haji Mail, anak fotonya. Dalam fotonya si nyeringis, si ngesem. Bupennya duit, bupennya sembako punya semua itu kan. Coblos nomor 12. Ada partai, ada partai Haji Mail.
Kemudian yang berikutnya, kenapa saya datangkan Haji Ismail? Haji Ismail ini keluarga besar saya. Laka duit-duit menghina. Bukan menghina curiganin kita, nong curiganin kita, rohani curiganin kita, makroji curiganin kita. Yuhadi pakai kalau Haji Ismail oleh duit laka anda wonge. Sumpah kita ngarapan ngadep kiblat laka. Karena kita pengen balas budi. Pada saat orang tua saya meninggal dunia mau diambil dari rumah sakit Advent, saya harus mengeluarkan uang 23 juta rupiah. Pada saat itu mobil saya sudah tergadai, uang saya sudah habis. Saya SMS Haji Mail, Haji mohon maaf, saya pinjam uang 5 juta. Untuk apa jawabannya? Untuk ngeluarin orang tua saya di rumah sakit Advent. Subhanallah, saya suruh datang, nggak boleh utang, itu guru saya kasih. Hari ini mau saya bayar utang saya 5 juta itu suara Haji Mail. Benar. Itu sejarah terakhir Haji Mail bersama Abah. Sebelumnya saya dengar dari kakak saya dengar dari emak saya. Waktu saya di pesantren, Haji Mail sering ngasih kiriman lewat Abah saya. Ini yang mau saya balas. Perjuangan ini. Kang Mailnya masih ragu dengan saya, biarin aja. Karena saya dekat dengan anak gubernur, namanya Aryodia Febriansa, ketua Karang Taruna, nyalon DPD. Kita orang milih senajan akrab, ya karena apa? Karena pasti jadi orang didukung emang pasti jadi. Gubernur punya 9 bupati, punya 571 camat, punya 4.000 lurah dan kepala desa, pasti jadi Aryodia. Terbukti orang ini rumah, dilantik jadi DPD. Aryodia Febriansa. Jadi orang perlu dukung, orang dukung kan Pak Ari ini krunya, ya kan? Krunya Haji Mail. Kaya mengaji, ya kan? Hari kita besar nih sodako di Mangina, di Mangaji, di Mangjai, di Mangabatia, di Ngabasna, sering sodako kita. Tapi Haji akhir belum pernah sodako ini, tak tahu ini kudu sodako nyumbang suara. Oh, ini Haji Mail nyumbang suara. Jadi sodako dengan Sugi mah pemilu doang. Ini wali kota nyumbang suara. Kalau mau maning sing dipilih kan? Uang punya anak yatim kudu dicoblos. Jadi mungkin ini kenapa saya mengundang Kang Haji Mail, supaya karena Kang Haji dalam baik peci-ne beda dewe, peci uang Sulawesi Kang Haji ya, peci orang Sulawesi, nyengir Jawa nomor 12. Kalau saya hanya butuh 8.000 suara, kalau Haji Mail ini membutuhkan 250.000 suara. Mencret keliling Lampung. Jangan dia 200 gratis tolong nggak mirip cengking benar sampai tipes. Haji, tipes, gering maning, sehat maning, bergerak maning. Satu orang pun atau ribuan orang yang bisa mengangkat. Terus kayak pejabat sendigel. Jangan dia nggak ayatin ditebakan bareng Haji Mail. Ya, saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang saya hormati, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, daerah pemilihan saya 25 kelurahan, 277 TPS. Jadi, engke esok mulai pengikian Abah Astra, Abah Tia, uak-uak kita, KB dulur kita, terutama Mang Kadi, sering purik, sering ngambek. Wong juga di dalam nelpon, dan di telepon baik, pegel kita nih ya. Ya kan, Bang Kadi sembarang esok ketinggalan ya Bang, sembarang esok Bang Kadi. Jadi mulai besok tidak ada lagi, wih Adi rumah kita dimin. Wes kita ikhlas. Tolong waktu terima bantuan nih. Karena kita pengen jadi, lalu kita di rumah jahil baik, orang jadi mengaji. Bener orang jadi. Ini mana? Ini apa ya? Saya ini biasa sosialisasi di Pasir Gintung, di Kebon Jeruk, di Kaliawi, ya biasa ngomong sama orang Serang. Begitu ketemu lawan orang Lampung mah, semua ngaji. Iya, dia mau Serang, nyong, Jen. Maksudnya wong Serang apa? Jadi mana? Tapi ya lah, wong Serang dia dikumpulkan Haji Mail, kita gembenya walaupun Kang Remboku, Jenderal Remboku, ketemunya gara-gara Remboku lagi. Lamun orang nyalek, orang berubah, ngomong wong jongjing. Wong
Wong jongjing pula mun kita pengen kesimpon, tak mundun bisa ya batayan jongjing, terus naik ojek, gale mau masih rembokin. Alhamdulillah bene sekolah ketemu kita, ya Bang. Terus kalau papi yang mau bukaan bayar, bene sekolah ketemu kita seminggu bene itu ya Bang. Oh Haji Mail, ya gara-gara senpi itu. Jadi wis lengkap lagi mau kiai ini anak, premannya anak kan mirip. Bu, kependak cocok, mau cocoknya preman pokoknya mah cocok. Aja maning suara, nyawa nekaken koro Yuhadi. Tak uji mungkin tak cara ki udan ki. Telas beda telas doang, ini berarti kan bohong. Ya, wis aja ngomong-ngomong nyawa, menawa kita sehat kabeh. Kita semua sehat, kita semua kuat, sehingga kita semua bisa bersatu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir dari saya, kalau cuman pilihannya nyari ekonomi, Mang Haji Ahyan, saya rasa rezeki yang Allah berikan kepada saya pada malam hari ini sudah cukup untuk menghidupi saya dan anak-anak saya. Gaji DPR itu kurang lebih di kota itu 24 juta. 24 juta itu pas gaji pun kita orang main proyek mana? Kesok proyek kita di Haji Mail kan ini gentian dia ngomongnya, Yuhadi mulai jadi DPR. Ustaz bayang sementara main proyek kita sebulan bisa 200 juta. Tapi ada hikmah yang terbesar. Saya punya uang 200 juta sebulan, saya tidak bisa nolong Kang Roji, saya tidak bisa nolong Kang Inal, saya tidak bisa nolong Kang Salim, Kang Remon bisa tertolong. Karena Bang Inal di rumah kita seminggu sekali buat diizin. Dia kan juk rokok terus bisa izin, nyetok tinggalan bisa izin. Tapi begitu jadi anggota DPR, kebijakannya bisa menolong saudara dan tetangga, terutama rakyat Bandar Lampung. Kebijakan seperti apa? Pengen mancing sekolah negeri, wong kita megati mengaji sekolah negeri. Gawe mah anak pindah lingkungan. Wong miskin kudu sekolah di negeri, abot pinter, anaknya gelem. Terus anak bantuan bencana, wong Kalyawi sawah menjaya orang uli. Preman orang uli lah perwakilan di DPR. Si uli wong jaga baya, wong Kalibalo, wong Kelapa Tiga, karena ada wakil, anak DPR. Terus yang munculnya pasar semen. HGB-nya belum habis, Kamail. Hak guna bangunannya belum habis, dibongkar. Kan siapa? Karena alay Pak Makmur. Kenapa? Karena suap Pak Herman. Iya kan? Klaim DPR belum baik, untuk suap kabel. Insya Allah mengaji, lalu kita jadi amanah mah, orang rubah. Asyidadu alal kufar wa ruhama bainahum. Lebih tegas terhadap dan kasih sayang dan keyakinan. DPR baik, dewannya selalu diam. Jadi DPR nggak berani teriak karena bukan bukti orang mana. Kita insya Allah harus cukup Haji Mail. Ya kan? Ada di DPR mana-mana bisa lah, proyek radio sini kalah di kaca, perusahaan diri tak Haji Mail. Mana bayar ada keperluan wong, kan? Kita nih rumah nyekel. Aja maning DPR Nazarudin, ini penjara bisa ngatur proyek masih. Andi Malarangin masih bisa ngatur proyek. Jadi Haji Udin Mang Haji, ya Mang Haji ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti sebelum saya minta doa oleh Abah Astra, saya dan keluarga ini juga Kang Mangil minta Kang Mail untuk memberikan wejangan, kemudian memberikan apalah yang hendak diinginkannya. Karena saya yakin dan percaya Kang Mail ini bukan cuma pengen dipilih, tapi harus dilantik. Sudah pernah Kang Mail terpilih menang menjadi anggota DPR dari Partai Bintang Reformasi, tapi dikalahkan oleh PKS Tarji. Yang Mail ya? Sekarang DPO pernah. Ini ada kakak ipar saya di PKS nih, Kang Mail, baju merah nih, Kang Dadang nih. Menang terpilih menjadi anggota DPR, udah ukur jas. Udah selamatan, tapi nggak dilantik. Saya mah pengennya dipilih dan dilantik. Karena doa bapak-bapak semua ini, saya nggak ada halangan, nggak ada musibah, nggak ada apa-apa, sehingga saudara-saudara saya besok kumpul di sini lagi selamatan pelantikan. Kang Mail mau dulu pelantikan dulu selamatan ya dilantik. Gue jahit baju Kang Haji Mail ini. Gue jahit baju. Saya ngomong nggak bohong-bohong ini. Dia ngucapin selamat sama saya juga. Dia selamat dia lo jadi anggota DPR. Apa kan suara saya habis ini?
Saya ngucapin selamat sama saya. Ketua PKS Yusuf ngucapin selamat juga. Nah, oleh karenanya kalau sekarang dia mau ke Jakarta, mau dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Semua nama-nama yang tadi saya sebutkan sebagai contoh bukan lakoh, tapi fa'ama binikmati rabbika fahadir. Apabila kita menerima nikmat, maka harus diceritakan oleh saudara-saudara kita semua. Jadi bukan lakoh, bukan kata-kata bohong, kata-kata jorok, apalagi fitnah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kang Jenal Rembo, ado-ado terkasih Kebon Jeruk, Mang Roji Kebon Jeruk, dan dulur-dulur sing lain, kita mengucapkan terima kasih. Teruji dan terbukti Kang Rembo wingi nelpon nyawut akan tak uji kalau kita nih. Udah berani orang yang nembus udan kan? Karena kan gini, kalau preman orang Banten itu Kang Rembo berani mati nggak berani lapar. Mau Banten itu woi berani mati nggak berani. Begitu jam 12, woi mulai rokok deh. Ibu Banten kabe mesti alami kabe. Kabe pokoknya berani mati nggak berani lapar. Tapi insya Allah semoga hujan ini menjadi barokah kita semua. Sebelum nanti Abah yang mendoa, nanti kita makan soto bersama, merokok sambil ngopi. Kang Haji Mahil kami persilakan. Terserah waktunya, nggak dibatasi. Ayo lumrahlah bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fardis Somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amjad wa nabiyil musaddad alladzi yu'rafu ismuhu bis samaa'i bi Ahmad wa barakna bi Abdul Qasim Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan Allah muliakan dan insya Allah panjang umur Abah dan guru saya waktu belajar di Rumiah, waktu kuliah di dulu tahun 91 dengan Abah Ata yang insya Allah mudah-mudahan tahun depan ini kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan gak gagal lagi naik hajinya. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Abah Tia, Abah Mas Dharma, Abu Karom Haji Ahyan, Haji Ahyan Haji Ahyan, Haji Ahyan. Itu. Pas begitu, saudara, kakak, apa lagi nih? Teman, sahabat ini ya. Bu Haji Abah Sangan di belakang. Saya berdiri di sini dipanggil Yohadi. Yohadi tadi cerita adita kita ini buat saya keluar asap, subhanallah. Nanti takut teriak lagi. Sebenarnya Ismail Zulkarnain itu pegangannya tiap malam di Jalan Tamin ini ada warung pindang orang Padang bersama dapian ini. Iya, pindah. Hah? Pindah. Sudah pindah. Dulu waktu saya budak masih kuliah, saya ikut almarhum Abah Sangan, bapaknya beliau. Saya budak ikut beliau, tinggal di Solo Ulun Jamu belakang dan saya tinggal di pinggir kali. Dan hadis sampai paling ujung di belakang kuburan. Tetangganya apa dia? Namanya. Benar kata Yohani bahwa Ismail Zulkarnain itu orang susah di pinggir kali. Bisa kuliah. Waktu saya kuliah Yohani ini belum apa-apa, masih Bandung. Abah Sangan almarhum masih dagang air di pasar kami. Saya bilang sama Abah Sangan almarhum, "Bah, Abah berhenti dagang air. Kita jadi ustaz aja kan." Abah jadi ustaz, insya Allah nanti yang pasien yang nyari Ismail loh gitu. Nah, demi Allah ngomong gitu sama Abah. Lagi diusir. Abah berhenti dagang air. Yuk kita jadi ustaz. Ini cek. Bener, bismillah. Yakinlah Abah Sangan almarhum jadi ustaz. Istiqomah. Allah ngasih keberkahan nama Abah Sangan karena istiqomahnya Allah kasih sekarang. Mungkin almarhum kalau datang ke rumahnya subhanallah bisa nangis. Lihat anak-anak udah jadi orang semua. Itu sejarahnya. Jadi kami keliling tiap malam Abah Sangan kemana-mana. Kita anak saksi hidup ya. Itu bapak-bapak semua. Saya benar tahun 2002 saya nyalon jadi anggota Dewan DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Bintang Reformasi. 2004. 2 tahun saya ikut Sabudi Gubernur.
bapaknya Arabia, tinggal rumah dia di Jalan Singamangaraja di Kebun Jakarta. Saat itu benar kayu hati, saya sudah selamatkan, udah mengurus di KPU betul. Tapi saya bersyukur tadi di Dewan. 2004 awal itu Sarudin sebelum jadi gubernur, saya umroh, diumrohkan dengan Arodia, kakeknya Sarudin yang ada di Jalan Waikana. Saya berangkat umroh dengan beliau. Saya berdoa di Ka'bah waktu umroh itu, aku berangkat haji. Saya berdoa, ya Allah, kalau memang Dewan ini banyak manfaatnya untuk Ismail, cepetin ya Allah. Kalau Dewan ini banyak mudarat ya Allah, jauhin hilang-hilang. Jangan dekat-dekat Dewan ini. Saya doanya itu sama Allah, putar kalau ini kita demi Allah, nggak ada rekayasa. Makanya saya bersyukur sama Allah, betul nggak jadi Dewan, saya nggak nyangka Allah kasih rezeki dengan saya. Saya punya pondok jadi ada penghafal Al-Quran 3 lantai. Saya bisa bangun beberapa masjid di 2 lantai. Ada beberapa masjid yang saya bangun. Saya juga bisa naik haji. Ibu saya, Ustaz, beberapa pusat saya berangkatin haji. Insya Allah tahun depan saya Bapak kami saya juga berangkat dengan saya, insya Allah. Ada hikmahnya. Nggak jadi Dewan, saya punya pondok yang di India tuh. Makanya terima kasih dengan PKS sebenarnya. Kalau PKS ngatur saya, akhirnya nggak jadi. Ada hikmahnya, tadi dia minta. Bapak-bapak yang Allah muliakan, abata, Yohani bilang benar, derajat orang, kemuliaan orang itu Allah yang nentuin. Dalilnya surat Al-Imran ya, ayat berapa? 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Kata Allah, saya Allah Ismail. Yohani Allah, Yohani beberapa tahun yang lalu hancur hidupnya, nyalon bangkrut. Kata Allah, Yohani ini Allah yang mengangkat derajat Yohani, Allah yang memuliakan Ismail. Allah juga yang nanti akan menghinakan sebagian Yohani kalau dia tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur kan hadi ayat. Nah kebetulan 2 tahun yang lalu saya itu didatengin Kiai Haji Abdul Halim guru saya. 2 tahun yang lalu. Beliau bapak kandungnya Nuni, anggota DPR RI dari PKB, paman kandungnya Gus Dur, sekarang sudah sepuh 94 tahun, udah pikun sekali terakhir datang di Kemanggi, dari Kabupaten Utara. Dia bilang, Ismail, ente maju DPD, katanya gitu. Saya bilang, enggak Pak Kiai, pokoknya si ini aku jalur sanggup. Kalau perlunya membanten, apa tuh? Jalur kritis ya. Dia berangkat ke makam Kiai Haji Bangkalan, sampai di Kiai Haji Bangkalan Madura, dia nelfon saya, baca Al-Fatihah. Udah, bismillah maju. Saya masih goyah, belum istiqomah. Tahu-tahu datang ke Kiai Haji Soleh Bajuri, Ketua NU wilayah Lampung. Haji Ismail, NU gak punya calon. Dari 4 DPD yang kemarin itu calon NU gak ada. Yang pertama Arabia, anaknya gubernur. Yang kedua Anang, mantan muslim yang menjadi murtad, yang pakai topi camping itu. Perlu kita ketahui itu Nasrani itu dari Islam menjadi murtadin, sekarang penyebar Kristen di Lampung Tengah. Anang, kita ditipu dengan topi campingnya. Yang ketiga Ahmad Jaduli PKS. Yang keempat teman akrab saya Iswandi Sultan. Dia teman akrab saya tiap hari jalan dengan saya. NU nggak punya calon kata dia. Kamu harus maju dari NU. Begitu Kiai Haji Soleh Bajuri bilang NU nggak punya calon, ya udah bismillah saya maju. Karena saya berpikir NU yang punya cabang hati-hati di tiap kecamatan. Logika saya nggak bakal jalan. Nggak mungkin Ismail bisa mengumpulkan 250.000 suara. Nggak mungkin. Benar kata Hadi, kemarin saya kena tipes. Drama di Mesuji 8.000 orang, NU yang mengumpulkan jemaahnya. Pulang ceramah lagi di Lampung Timur,
NU lagi yang ngumpulin apa? Suaranya saya ceramah, gimana maka aja ya. Akhirnya ambruk masuk geraha usah dan kira habis dari geraha usah ceramah lagi. Semalam ceramah di Pajarbaru, Jati Agung kemarin. Besok pagi di Pulau mana? Bawang, Madura. Besok pagi subuh saya berangkat. Ceramah terus setiap hari. Jadi alhamdulillah ya, abad ya. Bukan ngomong bener asli orang. Saya cuma mimpi waktu 20 tahun lalu kuliah. Saya juga bingung kuliah dia ini kok kita sarjana hukumnya nanti. Tahun 92 itu saya mimpi pengen punya yatim piatu. Saya mimpi pengen punya yatim piatu yang 3 lantai yang mewah. Ternyata Allah ijabah 20 tahun kemudian. Saya sekarang punya anak yatim piatu 84 orang. Kuliah yang 11 dari IPB, Afid, alhamdulillah sudah lulus, kerja di Rebobeng, sekarang bantu subsidi anak-anak pondok saya. Rizky dari Unfa sudah lulus, sekarang kerja di PTPN 7, saya masukin, saya ngarep girutnya langsung. Ana Nur Abdi kemarin terima di Fakultas Unif, Fakultas Kedokteran di, karena saya nggak kuat biayanya, karena malam 7 tahun, tewas. Saya daftarkan di Fakultas Kebidanan Raja Basa. Kemarin anak asuh saya dari MAN 1 sekarang terima di STAN. Itu pun dia sudah nipu saya. Dia dapat beasiswa ke IAIN. Saya udah bayar 2.600.000, bukannya Haji Faisal bilang bukan 2.600.000 nih. 1.200.000. Dia minta uang sama saya 2.600.000, ini orang kurang ajar. Saya panggil dia. Kata Haji Faisal, "Ji, mana ada IAIN mahal? IAIN murah." Saya panggil dia. Si Dimas itu ternyata diam-diam dia itu khusus setan di dia Garuda. Saking dia pengen masuk setan. Dan saya udah ngeremehin dia. Saya bilang gini, dalam hati saya nih, ini orang susah. Sekolah di mana aja saya yang bayar. Masuk IAIN juga saya yang bayar. Nggak mungkin terima di setan. Paling pilih saya tarbiyah bahasa Inggris karena dia terima di bahasa Inggris. Dapat apa namanya? MDK ya? Iya. Saya udah ngeremehin tuh, makanya kita nggak boleh ngeremehin orang. Nggak boleh ngeremehin orang. Itu Pak Belian Tiang itu dulu dagang es balon di pasar bawah. Pak Belian Tiang yang sekarang sekda provinsi itu orang miskin, anak yatim, dagang es balon, ternyata jadi sekda provinsi. Nggak nyata kan? Itu kita nggak boleh ngeremehin orang. Saya udah sombong ngeremehin si Dimas. Sombong saya. Saya bilang nggak mungkin lo terima. Tahu-tahu saya dapat kabar dia lulus dan terakhir habis tes tanggal 20 bulan kemarin di Palembang, tes kesehatan, tadi besok buat kesehatan, buat kesalahan. Saya kaget dari sekian 15.000 yang daftar kok nama dia masuk. Saya bikin 15.000 yang daftar tadi. Saya juga hampir nggak percaya. Dia minta uang untuk berangkat ke Palembang, dia saya kasih uang, saya siapin mobil, saya siapin hotel di sana. Dan saya berpikir juga dia gagal. Itu yang pertama saya berpikir dia gagal, yang kedua saya berpikir dia juga gagal. Karena apa? Dia buta warna. Ini Dipak buta warna nih. Saya bilang pasti gugur di STAN karena dia buta warna. Perpajakan jelas nggak boleh. Bea cukai pasti nggak boleh. Ternyata salah. Ternyata dia lulus setan yang lebih hebat, akuntansi yang 3 tahun. Rupanya akuntansi yang 3 tahun itu nggak pakai tes buta warna. Yang buta warna yang setahun itu cuma di bea cukai yang dipajak. Yang akuntansi enggak. Kemarin dia berangkat ke Ciputat, udah kos sekali Ciputat. Saya sewakan rumah karena negara sekarang menjamin biaya pendidikan, makan dan tempat tinggal kita yang nanggung. Sudah saya bayarin per tahun. Bapak-bapak yang Allah muliakan ini cerita bahwa saya nggak pikir punya yatim piatu yang kayak hotel. Saya bangun bangun yatim piatu 4 miliar. Kalau saya bohong, bapak-bapak sudah mampir di jalan Dr. Harun 2 komplek di Lamas. Timbul pertanyaan, kenapa saya bangun yatim piatu yang megah? Karena orang selama ini melihat yatim piatu dalam tanda kutip. Yatim piatu itu identik dengan kemiskinan,
yatim piatu diidentikan kumuh, jelek, bau, dan bodoh. Itu dieksploitasi sama pengurusnya, dijual-jual untuk cari makan. Itu mau saya habisin. Bahwa tidak semua yatim piatu identik dengan kekumuhan, kemiskinan, dan kebodohan. Makanya yatim piatu kita nih, Ustaznya, Ustaz Pandi koordinasional, kemarin Ustaz Asiri, alhamdulillah di Allah dia udah berkembang, Ustaz Asiri dia kan di Kedua Kota, alhamdulillah. Dari Yaman saya panggil gurunya, ada yang alumni Yaman ngajar sama saya. Yatim piatu saya itu jangan kaget sama Bapak, mandinya pakai shower, lantainya pakai granit, kasurnya saya beli yang mahal sekali ya. Makannya mohon maaf bukan sombong, ayam kampung bukan ayam potong. Kita kadang-kadang makan 10 ekor tiap hari. Saya ingin memuliakan yatim piatu karena saya ini orang yang bukan orang baik. Jadi harus tahu, Ismail itu bukan orang baik. Dia juga bajingan, orang mantan pemborong ya kan, mantan jalannya sudah soal mantan ketua asosiasi loh, lek ini 12 tahun. Saya pengen jadi orang baik. Nah saya mimpi kepengen punya 1000 anak yatim piatu. Itu mimpi nih, bukan cerita mimpi. Kalau saya jadi DPD, tiba-tiba saya lupa dengan bapak-bapak. Bapak-bapak kudu ikhlas karena saya ngurusin yatim. Saya minta kalau saya ngeladenin 2 juta orang seluruh Lampung, bisa saya keluar dijual Pak Haji. Jadi saya minta ikhlas kepada bapak-bapak. Saya punya niat, ya Allah, saya kepengen jadi DPD ini memperjuangkan nasib yatim. Boleh sekali nggak? Ya. Dah, boleh sekali. Ini ada cerita, kisah nyata. Ada seorang ahli jinnah. Tiap hari jinnah, maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jinnah ya tiap hari. Ibadah nggak kenal dia. Suatu hari dia jalan, dia bertemu dengan seorang anak yatim piatu yang sedang menangis. Nangis anak yatim. Ditanya sama ahli jinnah sambil mabok-mabok, kok, ya, tuh mabok, biasa. Anak yatim, kenapa kau nangis? Jawab anak yatim tadi, wahai bapak yang nggak tahu preman yang ada di dia. Makanya kalau jadi preman jangan pesimis. Di depan makan preman juga. Benar, ada yang orang bicara bohong nih. Satu-satunya orang Melayu yang nggak ada peran alay daripada waktu dia aja cuma Ismail, ini orangnya. Yang berantem sama Algir, dia bisa berani, ini kan dia, ini orangnya. Algir. Akhirnya, kenapa kamu menangis? Kata anak yatim piatu tadi, wahai bapak, saya ini diusir sama uak saya. Saat uak saya makan enak, saya makan di bawah. Uak saya makan piring-piring saya yang nyuci. Uak saya dengan anak-anak yang tidur pakai AC, saya tidur di lantai. Suatu hari saya tanpa sengaja lagi makan, piringnya pecah. Dia diusir dengan uak kandungnya. Nangis anak yatim tadi. Mau ngadu dengan siapa? Dia ngadu ke pamannya, dia ngadu ke bininya, diusir juga. Ini ahli jinnah yang ahli maksiat ini Karemo tersentuh hatinya, nangis. Nangis. Dibawa tuh anak yatim ke rumah. Kebetulan orang Jaseng. Dia buka pintu, no, ya Kang, saya kira cakra di kolam besi bagus. Buatnya kasihan. Ini seperti telah dimasak itu seperti ini, ya, seperti telur yang enak. Ini dimakan tuh si anak yatim. Istri mabuk, mabok, bikin. Udah makan yang enak nih anak yatim. Dimandiin, dikasih baju yang bagus sama ahli jinnah. Tidur, dipijitin kakinya sampai tertidur Kak Haji di kelonan. Allah ngasih hidayah. Allah ngasih hidayah gara-gara ahli jinnah ini cinta sama anak yatim. Allah kasih hidayah. Saya awalnya juga nggak ngerti sama ibadah. Gara-gara saya cinta sama anak yatim, Allah kasih hidayah.
Mimpi. Ini mimpi. Di dalam mimpinya ahli jina ini berada dalam neraka jahanam dan diseret dengan malaikat Jabaniyah. Ini mimpi ya, mimpi bukan hadis, mimpi. Ditarik, kata malaikat, wahai ahli jina, engkau ini berbuat maksiat tiap hari. Tidak pernah ibadah, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola, maksiat. Mulai saat ini tidak ada pahala yang kamu perbuat, akan dibuang dari alihnya ke dalam neraka jahanam. Tiba-tiba di depan malaikat ada anak yatim piatu. Uskut hina ya malaikat Jabaniyah. Berhenti di sini. Berhenti di sini. Jangan kau jemplungkan Tuhan penolongmu ke dalam neraka jahanam ini. Dia ini nolong saya waktu saya kelaparan, wahai malaikat, kata anak yatim. Dia ini yang mandiin saya saat pada saya kotor, wahai malaikat. Dia ini yang menidurkan saya saat saya lapar, wahai malaikat. Jangan kau jemplungkan dia ke neraka jahanam. Saya berikan syafaat yatim saya ke beliau ini. Kata siapa? Anak yatim. Syafaat yang dia berikan. Ada suara, wahai malaikat, lepaskan ahli jina. Rupanya mimpi. Bangun ahli jina, dia sadar. Dia nangis terseduh atas mimpinya. Lalu dia ngambil air wudu, lalu dia mandi tobat, lalu dia sholat tobat. Dia minta sama Allah, detik hari ini, malam hari ini, dia akan tobatan nasuha. Akhirnya orang itu jadi ulama besar di Indonesia. Ini pengalaman dia. Jadi dengan kaget kalau ada diteror almarhum jadi orang soleh. Joni Indo mantan rampok uang bunuh dan kiai dia dikasih. Siapa lagi? Anton Medan. Jadi jangan kaget kalau Rainbow ini jadi kiai. Kalau Allah sudah kasih hidayah. Iya betul. Ya, iya kan? Tanda-tanda Allah cinta sama kita itu kalau Allah kasih hidayah. Ada sebuah hadis sama Sahih, kata Rasulullah, "Ana ma'a wa kafirul yatim fil jannah wa hakada." Ana ma'a wa kafirul yatim fil jannah wa hakada. Kata Rasulullah, saya bersama orang yang menyantuni yatim piatu. Saya bersama orang yang mengurus yatim piatu. Saya bersama orang yang memelihara yatim piatu di surga kelak. Wa hakada. Kata Rasulullah. Sambil dia tunjukkan tangannya dekat dua jari ini. Dua jari ini. Itu saja. Saya bapak-bapak yang Allah muliakan, habata pada malam ini nggak banyak lebar cerita yatim piatu karena ini bulan Muharram. Kemarin tanggal 10 Muharram lebarannya. Mudah-mudahan kita semua di sini jadi ahli-ahli kita yatim piatu semua. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah pada malam hari untuk kita semua supaya cinta sama anak yatim piatu. Mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah pada majelis yang indah ini supaya kita semua menjadi ahli-ahli pencinta anak yatim piatu. Amin ya rabbal alamin. Mohon dukungan Bapak semua. Mudah-mudahan kalau saya terpilih jadi anggota DPD saya menjadi orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jangan tersinggung. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Haji Ismail Zulkarnain yang telah menceritakan kisahnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, Kang Mail ini sekarang bingung karena Kang Roji, Mang Burhan, supir pribadi Kang Mail ini nyalon DPR juga. Daerah pemilihannya sama dengan saya. Partainya Partai Keadilan Sejahtera. Bingung Bung Ingin. Bingung. Aduh, ngedukung Yohadi tak supir kita, ngedukung Yohadi tak supir kita kan. Tapi ini ada kisah. Saya dapat ceritanya tadi ngobrol dengan Kang Mail di sini. Ada seorang ustadz, namanya saya sebut lagi ya. Namanya Ustadz Haji Suhaibi. Tetangga Kang Mail di Kota Baru. Diberangkatkan umroh, diberangkatkan haji oleh kakaknya yang adiknya nyalon DPR juga kota daerah pemilihan sama dengan saya, partainya PDI Perjuangan. Begitu pulang haji, malamnya telepon saya ke rumah saya. Saya pikir mau apa nih Ustadz kan? Dia udah jelas didukung PDI. Ngasih air aqua, isinya air jam-jam di lakban. Di lakban, saya belum buka di rumah, lakban itu penuh.
Ini air jam-jam setiap saya tawaf, saya taruh di kantong strapping baju putih saya. Setiap 7 kali tawaf saya tiup, saya sebut nama Yuhadi bin Haji Muhammad Sanan, khusus untuk jadi anggota DPR. Subhanallah. Kang Haji, salah boten. Mungkin sudah berangkatan hajinya kesinggung. Lamun kesinggung tak balikakan duit hajinya. Jerek aja bener ya kalau ada ya. Kalau seandainya kata dia kesinggung dengan saya pulangkan. Nggak pernah di Mekah, di Hijri Ismail, di Raudhah. Ngebayang itu kan pernah yang ngebayang Haji Mail Yuhadi demi Allah. Dia ngomong seperti itu, tadi Haji Mail juga ngomong seperti itu juga. Mulai hari ini saya dukung Yuhadi. Subhanallah. Saya nggak berangkatin dia haji, yang berangkatin haji orang PDI. Tapi dia bersahabat dengan saya, nggak jadi calon anggota DPR aja, saya sering datang ke rumahnya. Yang namanya Ustadz itu doanya cuma satu, ada tamu ya Pak ya. Kalau ada tamu datang rokok kasih amplop. Ya kan mungkin saya termasuk yang itu ada tamu. Alhamdulillah ketulusan saya itu mengalahkan 35 juta berangkat haji, subhanallah. Nah, 40 juta dengan selamatan. Ya mudah-mudahan Allah memberkati, tapi dia sudah nekat. Kalau sampai kedengar di telinga dia nggak ikhlas gara-gara berangkatin haji, nggak menang ya bahasanya ya, nggak menang. Dan pasti nggak menang. PDI dalam hitungan saya menang Haji Muhammad Fansor nomor 5. Kenapa dia menang nomor 5? Punya basis masa yang jelas, uangnya ubikan Haji. Karena adiknya Bupati Kutai Kertanegara, adik kandung Pansor itu. Sahabat saya pemborong juga. Dan dia insya Allah dia yang menang. Kang Suebi ini mah menang nomor 2 ini. Dia orang bayang gitu. Situ bayang Yuhadi, makanya dia bawa air. Airnya disuruh diminum dan dimandiin. Jadi air khusus tawaf. Itu Kang Mail. Jadi hari ini Kang Mail pasti bingung, supir pribadinya yang membawa calon PKS. Terus mulai bagi-bagi suaranya ya. Ayo habis bahkan dia gak ikut. Ada sosialisasi Golkar. Dan yakin dan percaya Kang Mail bukan peduli tentang Allah, itu juga nggak jadi. Karena PKS yang bakal jadi Agus Jumadi. Itu dari survei, Golkar dari survei. PKS itu 1 kursi tapi nggak penuh, 5.000 sekian. Nanti yang duduk tuh Agus Jumadi, sekretaris partai PKS. Supir Kang Mail itu untuk menemuin aja karena dia diambil karena supir Ismail, banyak jemaahnya. Gak ada jemaahnya kalau Yuhadi, ini Anton dan Yuhadi, ini dan Yuhadi kabeh. Waduh, PKS kesalahan milih wong. Ya, saya mudah-mudahan dengan malam hari ini saya bergabung bersama Kang Haji Mail. Yang jelas Kang Haji Mail ini banyak jaringannya di Kelapa 3, di Kaliawi Ustadz Asep, Kang Burhan. Saya cuma mau ingetin, kita harus selalu husnuzon dengan orang, tidak boleh suuzon. Husnuzon itu berbaik sangka aja. Kalau ngajak orang mengaji ahyan itu sulit. Ngajak orang itu sulit. Mengaji ahyan ngeyakinakan min tewihat. Tewihat, tolong sih kieu hadiki bocah pegantikan bocah kontang yuk bareng-bareng. Iku kudu tulung balen patang balen. Wih, ya kita premen ya jadi tewihat iki. Kita mah Ibu Eva orang papa, Ibu Eva mah provinsi. Iki mah Yuhadi mah kota, harus apa. Iku kudu tulung balen. Tapi lalu ngejereki, sebenarnya ngaku doang. Wih, ada beli Yuhadi bohong. Kalau itu bahaya. Makanya Ngaji Mail ini dicekel. Bahaya trompet ada oke. Dan bohong Yuhadi itu kacau gitu kan. Tapi namun semengkenen, insya Allah bersatu. Haji Mail mudah-mudahan juga sama-sama berjuang bersama kita. Insya Allah Haji Mail keluarga besar saya, Bismillah bantu Haji Mail. Tapi nggak bisa banyak-banyak, ya kan? Karena 250.000 apa dia Haji Mail ini, iya kan? Jadi kalau satu orang dikasih 100.000, 250 miliar, 25 miliar duitnya. Kudu duit. Namun seket kudu 12 miliar 500. Duit sini dia Haji Mail ya, ngejual anak yatim piatu bakal kurus, setruk, ya. Ya, Haji Mail ini kan luar biasa lengkap. Anak yatim piatu, kamarnya AC, lantainya granit, dindingnya granit. Kalau saya nggak kaget rampok. Tuh dia ngerampoknya kasar segi mau SMS. Subhanallah. Siapa sih orang kayak gitu diambil. Kita lagi tertarik uang muka, cekrek. Duit 7 miliar ini dompet kita. Mail SMS, terlalu juta. Ya sodako kan. Makanya santrinya anak yatim piatunya sejahtera, muka bersih-bersih, bagus-bagus, ruangannya AC segala macam. Bapak santrinya gitu remuk. Anaknya santri
Makan ayam di bapak dia makan ayam juga kan, bener kan? Iya kan? Tapi kan wasilahnya dari Haji Ma'in. Wasilahnya dari Haji Ma'in. Terserah presidennya siapa, gubernur pasti dekat dengan Haji Ma'in. Terserah kejaksaan agungnya siapa, kejati pasti dekat dengan Haji Ma'in. Terserah kapolrinya siapa, kapolda pasti dekat dengan Haji Ma'in. Lamun beda bulat dong langsung muncul. Boh, tapi sudah berat masalah ya kan? Pes, polri orang bisa ditokakan, ya kan? Akhirnya di sekolah ambil hikmahnya, boh. Mendukung Yuhadi langsung gak gawa pesta, ya gawa duit, insya Allah dipilih pada uang. Sehingga malah ke tokoh masyarakat, lah ke tokoh pemuda, singkana tokoh besi, ya kan? Butuhnya duit, sosialisasi apa segala macam kudu jelas ngomong. Makanya cuma ada duit-duit dia menjadi terus kumpul. Siapa bilang orang yang punya uang itu bakal jadi? Dari contohnya Tabrani, wakil wali kota sekarang, ketua partai Bintang Reformasi, satu daerah pemilihan dengan saya tahun kemarin. Sholat Jumat bersama saya di sebelahan. Ini bukannya apa? Iya, majade gitu, kau penepik. Kata dia, kamu nyalon anggota DPR, iya, nggak jadi loh, gak ada duit, iya, siap. Begitu penghitungan. Seluruh PBR sedapil 5 dikumpulin cuma 1.300. Saya 3.800, saya datengin ke rumahnya. Ya, di rumah Kiai saya dapat 53. Karena Kiai kalah, saya bilang. Iya, waduh pusing, nipu semua. Karpet, ambal, genset, saya ambil lagi tuh di genset itu. Masa kasih genset di musola suaranya cuma 2? Tuh. Jadi mengaji ahyan, saya kemarin nyumbang kap di Pasir Gintung, saya ngomong dari awal lagi kemarin. Ini tidak ada urusannya dengan pencalekan saya. Ini sodako atas nama almarhum Haji Muhammad Sanan. Sodako jariah semoga sampai ke yang meninggal. Makanya kap musola jadi rangka baja. Laka urusannya kalau caleg, lamun orang gila yang kurang ajar kan mau menuju sodako. Laka urusannya kita sebenarnya. Masalahnya mau kan, lamun kita orang ikhlas, pahalanya hilang, suara orang ulih mengaji, ya kan? Tapi alhamdulillah. Kenapa saya bantu musola di Pasir Gintung? Karena Pasir Gintung kemarin suara saya luar biasa, 681 tanpa pakai uang tadi Maria. Ini ada mengaji ya? Waduh di PKS nerang papu ngaji tahan bayar bil sebakone aja pilih wonge. Bang Ino telepon di PKS bagi-bagi duitnya aja pilih wonge. Tuh kan kalau bayar benar. Insya Allah lah besok ke sana lah man. Di kanan insya Allah. Jadi mungkin itu Haji Mail. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ini Ibu Fatma Sungkar mohon keluar nih sebentar memperkenalkan diri. Mau lihat katanya istri Haji Mail, artis ibu kota. Subhanallah. Nih, sudah assalamualaikum. Keluar. Enggak boleh asal. Ini istri Kak Haji Mail, baru menikah 2 bulan yang lalu ya, ngaji ya, dari bulan madu sebenarnya hujan-hujan kayak itu ya, resep baik kok. Hikmah kan, syafaat dari Nabi impian itu dikasih Allah cantik istri ini kan, subhanallah. Sudah Mbak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti Abah Asra pimpin doa, jangan lama-lama kan Mail lama di sini, nanti bahaya. Nanti Bang Ina mau kawin lagi, ada mau kawin lagi. So, kami persilakan kepada Abu Karom orang tua kita, abah saya Abah Astra, untuk memimpin doa. Semoga kita semua tetap diberkahi oleh Allah. Kepada Abah Astra kami persilakan.